Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabileka Septi, NIM A1C3 19047 dari kelas reguler B, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Jadi saya akan melakukan praktikum virtual menggunakan aplikasi Proteus. Jadi begini tampilannya. Saya akan melakukan praktikum virtual tentang karakteristik dioda. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dioda. Saya akan buka aplikasinya. Nah, dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub yang berfungsi sebagai penyearah, pemblokir, pengaman arus. Nah, dioda itu bersifat semikonduktor. Kenapa? Karena dioda memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebelumnya. Jadi langsung saja saya akan melakukan praktikumnya. Pertama saya akan mencari alat dan bahan. Jadi saya akan melakukan praktikum dua rangkaian. Yang pertama itu ada forward bias dan reverse bias. Forward bias itu adalah bias maju dan reverse bias itu adalah bias mundur. Jadi yang pertama saya cari adalah diodanya dengan mengetik NP diode yang ini. Kemudian saya akan menggunakan resistor. Langsung saja disusun. Saya akan membuat rangkaian pertama itu adalah forward bias atau bias maju. Kemudian saya membutuhkan diode dan resistor, kemudian generator DC, ini saya akan rotate, ini saya rotate juga. Nah, saya membutuhkan ground di sini, kita letakkan di bawah sini. Kemudian saya membutuhkan ampermeter untuk mengukur arus dan voltmeter untuk mengukur tegangan. Saya letakkan di sini. Kemudian dibuat rangkaian. Nah, saya akan ubah satuan ampere meternya menjadi miliampere dan resistornya dibuat jadi 1 kilo ohm. Kemudian untuk V inputnya, V in, kita akan coba 0 dulu. Bisa dilihat bahwa tegangan inputnya 0, maka tegangan dari diodanya juga 0 dan arus yang mengalir itu juga 0. Kemudian kita ubah V-nya jadi 1. Kita zoom sedikit. Nah, untuk tegangannya tuh 0,60 dan untuk arus yang mengalirnya 0,40. Kemudian kita ubah lagi
Tegangan inputnya jadi 3. Arus yang mengalir 2,32 dan tegangan dari diodanya 0,68. Kemudian saya akan ubah lagi menjadi 6. Bisa dilihat bahwa tegangannya 0,73 dan arusnya 5,27. Saya akan ubah jadi 9. Arusnya 0,75 dan tegangan. Arusnya 8,25 dan tegangannya 0,75. Kemudian saya akan ubah lagi jadi 12. Nah, arusnya adalah 11,2 dan tegangannya 0,77. Kemudian saya akan ubah lagi tegangan inputnya menjadi 15. Arusnya jadi 0,79 dan arusnya jadi 14,2 dan tegangan diodanya 0,79. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kita memberi tegangan inputnya, maka semakin besar pula arus yang mengalir dan tegangan yang ada pada dioda. Nah, kenapa tadi tegangannya 0? Karena arus yang mengalir apabila tegangannya 0, tegangan inputnya 0, maka arus yang mengalir juga 0 dan tegangan yang ada pada dioda juga 0. Apabila arus atau apabila tegangannya itu lebih dari 0, maka arusnya akan ada. Dan apabila tegangannya itu kurang daripada 0,7, maka diodanya tidak akan bekerja. Nah, kemudian saya akan melanjutkan praktikum ini dengan membuat rangkaian kedua, yaitu rangkaian ravage bias. Bedanya dengan forward bias, ininya tinggal diputar diodanya. Pertama kita hapus dulu. Kalau ravage bias ini anodanya mengarah ke kanan. Kalau forward bias anodanya mengarah ke kiri, ke tegangan inputnya. Sedangkan ravage bias anodanya mengarah ke arus dan ke ground bawah. Langsung saja kita coba. Sebelumnya saya akan mengganti satunya jadi mikroampere, karena kalau miliampere tidak akan terbaca. Untuk yang forward bias, langsung saja saya akan coba dengan 0 tegangan inputnya. Sama seperti tadi, bahwa arus yang mengalir itu 0 dan tegangan diodanya juga 0. Alasannya juga sama, karena arus akan mengalir apabila tegangannya itu lebih dari 0,7. Dan jika kurang dari 0,7, maka diodanya tidak akan bekerja. Kemudian saya akan ubah lagi tegangan inputnya jadi 1. Kita lihat. Nah, bahwa tegangan dari diodanya itu 1 dan arusnya itu 0,01 mikroampere. Kemudian saya akan ubah lagi jadi 3. Nah, untuk tegangannya itu 3. Untuk arusnya, arus yang mengalir adalah 0,03 mikroampere. Kemudian saya ubah lagi, tegangan inputnya adalah 5. Tegangan dari diodanya 5 dan arusnya 0,05. Saya ubah lagi
Saya ubah jadi 6. Maaf, yang tadi seharusnya 6. Jadi tegangannya tuh 6 dan arus yang mengalir 0,06. Kemudian saya akan ubah jadi 9. Nah, untuk 9 sama dia tegangannya 9 dan arusnya 0,09. Kita coba yang 12, maka hasilnya tegangannya 12,0 dan arusnya 0,12. Lima belas juga tegangannya 15 dan arusnya 0,15. 0,15. Nah, dapat disimpulkan bahwa tegangan yang masuk atau tegangan inputnya ini sama dengan tegangan dioda. Dan arus yang dihasilkan juga nilainya sama. Cuma satunya berbeda, yaitu mikroampere, maka hasilnya jadi 0, baiklah, ini dua rangkaian. Kemudian saya akan membuat grafik, atau kita akan melihat grafik dari rangkaian forward bias dan reverse bias. Caranya, yang perlu kita cari adalah dioda. Dioda tadi kita sudah punya. Kita langsung pasang saja diodanya. Saya akan mencoba di sini saja. Kemudian saya membutuhkan DC di sini. Generator DC-nya kita letakkan di sini. Kemudian saya juga membutuhkan current kita letakkan di sini, boleh, atau bisa di sini juga. Nah, kemudian saya juga membutuhkan ground di sini. Kemudian kita hubungkan. Karena saya akan melihat grafik dari forward bias. Kalau forward bias itu anodanya di atas, maka saya akan rotate seperti ini. Kita hubungkan saja langsung. Nah, untuk ininya kita ubah jadi manual. Value-nya kita ubah jadi X. Oke. Kemudian saya juga membutuhkan DC swap. Kita letakkan di sini supaya terlihat jelas. Nah, kita ubah aja namanya supaya mudah jadi iLoop. Oke. Ininya tidak usah diubah lagi. Dan ini sudah diubah. Kemudian kita buat DC swap-nya di add trace. Kemudian jadi iLoop.
Nah, beginilah grafik dari forward bias. Nah, kalau untuk melihat grafik dari ravage bias, kita tinggal merotate ini saja. Kalau untuk forward bias, ini bisa dilihat bahwa I dioda di sebelah kiri ini dan di bawahnya adalah tegangan atau V-nya. Kemudian kita reset lagi headrest-nya. Nah, bisa dilihat bahwa kalau pada forward bias tadi, dia grafiknya dari bawah ke atas. Nah, kalau untuk ravage bias itu kebalikan, dari bawah ke atas, tapi yang di sebelah kiri. Seperti inilah bentuk grafik dari ravage bias, dan yang tadi adalah forward bias. Segini dulu praktikum dari saya. Semoga yang menonton dapat mengambil banyak manfaat dan pengetahuan baru. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.